Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Dan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan kali ini dulur-dulur, di video kali ini kembali lagi saya akan melakukan perawatan rutin, yaitu melakukan penyemprotan pestisida. Ini adalah keadaan jeruk varietas Yamadu di lahan kering, dan alhamdulillah setelah kita selesai melakukan pemupukan di beberapa video yang lalu dan juga sudah diguyur hujan telur-telur, sehingga untuk pupuknya insya Allah sudah mulai masuk ke tanaman, sehingga baik pertunasan dan juga buahnya sudah mulai kembali normal telur-telur. Dan untuk pertunasan ini hampir semuanya membawa bunga telur ya. Jadi untuk bunganya ini bisa saya katakan brol, karena memang terbantu dengan keadaan musim kemarau kemarin yang berlangsung cukup lama, sehingga untuk tanaman jeruk lahan kering ini kemarin sempat stagnan seperti di beberapa video yang dulu telur. Dan setelah tersirami air hujan ataupun mendapatkan guyuran hujan, selain pertunasan yang muncul, juga bunga sangat-sangat lebat telur ya. Hampir setiap pertunasan itu membawa bunga. Nah, maka dari itu dengan kondisi seperti ini memang kita sedikit dibuat senang sekaligus gelisah telur-telur, karena untuk bunga yang terlalu banyak itu juga tidak terlalu bagus. Nanti pada saat menjaga kualitasnya itu akan sedikit susah, karena memang untuk tanaman ini masih belum bisa dimaksimalkan secara penuh telur untuk produksinya. Jadi tetap kita harus bijak dalam memperlakukan tanaman, walaupun secara bunga ini sangat-sangat lebat telur, tapi tetap sebagai pencegahan dan dan agar menghindari stres nanti ketika pasca panen, kita harus tetap bijak dalam memproduksikan tanaman telur. Nah, untuk penyepraian kali ini adalah beberapa fungisida dan juga kalsium yang saya pakai agar tanaman kembali normal dulur. Dan untuk insektisida saya memakai bahan aktif lambda-cyhalothrin, saya mix dengan abamectin, karena untuk pertunasan dan juga bunga sangat banyak telur-telur. Nah, untuk percampuran pertama hari ini pelekat telur, kurang lebih saya berikan 200 ml untuk 500an liter air, karena ini merupakan lahan dengan ketinggian kurang lebih di 800, sehingga untuk curah hujan itu cukup tinggi. Dan untuk keadaan cuacanya memang intensitas sinar mataharinya cenderung sedikit telur, karena memang berada di pegunungan. Dan untuk keadaan di pagi dan sore hari biasanya itu sedikit berkabut, sehingga untuk serangan penyakit terutama di musim hujan, yaitu kalau di daerah saya orang menyebutnya itu embun upas telur ya, itu sangat sering terjadi. Maka dari itu perlu kita berikan unsur kalsium ataupun rollingan dengan kalium agar nanti tanaman bisa lebih kuat telur. Nah, untuk fungisida kontaknya hari ini saya memakai Propinep. Saya berikan kurang lebih 500 gram untuk 500 liter air telur-telur. Nah, ini sangat baik dalam menjaga pertunasan telur. Ini bisa diganti dengan menggunakan mancozeb telur-telur ya. Tapi kemarin karena memang di awal pertunasan saya ingin menjaga buah dan juga bunga dan juga pertunasan, jadi hari ini pada penyepraian kali ini saya menggunakan bahan aktif Propinep. Dan untuk tambahan fungisida kontak tidak ketinggalan seperti biasanya, untuk menjaga pertunasan agar terhindar dan terbebas dari penyakit embun-embunan, yaitu embun tepung ataupun embun jelaga telur, yang biasanya memang menyerang di waktu pertunasan muncul.
saya berikan dosis 1 kilo, yaitu bahan aktif sulfur. Untuk merek dagang silahkan menyesuaikan, saya memakai merek dagang Belvo telur-telur ya. Ini sangat baik dalam hal pencegahan untuk penyakit embung tepung telur-telur. Biasanya saya menggunakannya setiap kali pada saat pertunasan muncul telur-telur. Nah, untuk dosis sendiri silakan menyesuaikan telur-telur. Nah, untuk memperkuat tanaman, karena kembali lagi di lahan kering saya ini merupakan dataran tinggi yang berada di kisaran 800-an mdpl, sehingga untuk memperkuat dan menjaga bunga saya berikan unsur kalsium, yaitu unsur hara mikrokalsium telur-telur, yang berfungsi sangat baik dalam pencegahan rontok maupun mencegah dan juga memperkuat jaringan tanaman sehingga tidak mudah terserang penyakit. Walaupun untuk keadaan bunga yang sangat banyak telur, tapi tetap saja itu nanti pasti akan mengalami kerontokan, karena biasanya bunga yang banyak setelah musim kemarau itu adalah fase transisi bagi tanaman. Dan untuk insektisida hari ini saya tambahkan bahan aktif Lambda Cyhalothrin sebagai penguat untuk nanti kita memproteksi pertunasan dan juga bunga dari serangan hama kutu-kutuan dan juga trip dan juga apit yang memang biasanya menyerang pada fase pembungaan. Dan untuk abamectin, karena ini adalah bunga yang muncul, saya hari ini menggunakan bahan aktif abamectin dengan konsentrasi 32 EC telur-telur ya. Untuk dosis sendiri saya berikan 200 sampai 250, karena tujuan untuk penyepraian kali ini menjaga bunga dari serangan hama trip telur-telur. Karena memang untuk pencegahan awal itu sangat-sangat berpengaruh nanti pada saat kualitas buah itu sendiri telur. Biasanya serangan awal memang akan menimbulkan luka permanen ataupun berkas permanen telur. Kalau kita tidak menjaga mulai dari awal, nanti buah yang kita panen itu akan mengalami kusam ataupun burik telur-telur. Nah, beberapa kendala di musim hujan ini yang memang sering muncul telur-telur, selain hama trip yang memang menyerang di saat pertunasan, ada beberapa penyakit yang biasanya menyerang pada musim hujan seperti ini, terutama pada saat muncul pertunasan, yaitu embun-embun tepung telur ya. Penyakit embun tepung memang sering menyerang pada saat pertunasan muda baru muncul, dan indikasinya adalah beberapa tunas ada bercak putih seperti tepung. Nah, itu adalah gejala awal dari embun tepung, dan setelah lama kelamaan akan berubah menjadi embun jelaga. Nah, untuk mengendalikannya memang biasanya untuk saya pribadi pada saat penyepraian khusus untuk pertunasan muncul itu menggunakan bahan aktif sulfur dengan merek dagang. Silakan menyesuaikan telur-telur. Untuk dosis dari pemakaiannya bisa kita gunakan mulai dosis paling rendah telur-telur ya. Nah, sekalian untuk telur-telur, kemarin banyak yang bertanya, Mas, untuk perawatannya sampai kok terlalu banyak gitu. Kembali lagi di beberapa video yang sudah lalu-lalu telur, untuk beberapa hama di kebun saya ini dan juga di daerah saya ini sudah mungkin di ambang batas resisten telur-telur ya, sehingga untuk pemakaian dosis itu memang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perawatan-perawatan di daerah lainnya. Tapi tetap saja telur, kalau memang pada saat kita melakukan penyepraian untuk tanaman sudah mampu dalam keadaan bagus dan hama maupun penyakit yang kita kendalikan itu sudah mampu dengan beberapa pestisida dan juga dosis rendah, itu sangat-sangat saya anjurkan telur-telur ya. Dan kembali lagi tujuan kita dalam melakukan penanaman yaitu keuntungan telur-telur. Jadi ketika kita melakukan perawatan tidak sebanding dengan hasil panen, kita juga harus berpikir sebagaimana mestinya dengan mengeluarkan biaya perawatan yang
istilahnya terjangkau, tapi dengan kualitas tanaman tetap baik dan menghasilkan keuntungan yang cukup baik dulur-dulur. Nah, kembali dulur, inilah penampakannya. Alhamdulillah untuk beberapa tanaman masih menyisakan beberapa buah yang siap petik kemungkinan di minggu ini, dan ini merupakan buah yang terakhir dulur untuk panen kali ini. Nah, dan inilah untuk keadaannya dulur, hampir sebagian besar bisa dilihat ya, untuk pertunasan itu full bunga. Jadi kembali lagi nanti kita lakukan beberapa trik agar tanaman tetap terjaga dulur-dulur. Kemungkinan nanti pada saat buah sudah mulai membesar, karena untuk dengan banyaknya bunga yang muncul sekarang di kebun saya ini, pasti nanti ada yang kerontokan, itu sudah pasti dulur, karena memang bunganya sangat-sangat luar biasa. Nah, ini ada beberapa petani senior mengatakan bahwa ini adalah proses transisi dulur, biasanya dari musim kemarau ke musim hujan seperti ini. Makanya biasanya untuk tanaman itu akan membawa bunga dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi memang istilahnya itu kita senang sekaligus cemas dulur-dulur ya. Takutnya ketika nanti buahnya jadi, untuk kualitasnya kita tidak bisa menjaga, dan yang paling parahnya lagi ketika nanti pasca panennya itu akan jauh lebih susah. Apalagi ini kan merupakan lahan kering, sehingga untuk penyiraman memang mengandalkan hanya air hujan dulur-dulur. Nah, untuk beberapa trik kemungkinan kita lakukan nanti penjarangan buah agar pertumbuhan dengan sistem bujang seta itu merupakan, kalau menurut pengalaman saya, yaitu pertumbuhan generatif selang-seling dulur ya, generatif dan juga vegetatifnya itu terus berjalan. Pertunasan muncul, pembungaan muncul, seperti itu seterusnya dulur-dulur, sehingga untuk buah ataupun beban yang diterima dari tanaman itu tidak terlalu berat, dan yang terpenting untuk proses pasca panennya itu berlangsung dengan lebih cepat. Nah, demikian dulur video perawatan untuk lahan kering. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.